kadang-kadang rezeki kita tuh mandek gara-gara di kepala kita tuh banyak sampah. Sampahnya tuh banyak gitu. Nanti takut inilah, takut itulah, ekonomi sulit lah, kliennya rese lah. Itu sampahnya banyak banget. Jadi yang harusnya datang ngalir itu tuh kehambat sampah-sampah yang ada di kepala kita. That snowball. Snowball itu kan apa ya, bola salju, tapi begitu jatuh kan kecil-kecil lama-lama gede-gede gitu kan. Ya kadang-kadang yang bikin stres kita itu ketika masalahnya tuh kecil-kecil lebih banyak, utangnya tuh kecil-kecil lebih banyak gitu. Ya itu. Nah kalau that snowball dia tuh fokusin sama yang kecil-kecil diberesin dulu satu-satu. Welcome to Kipods. Hari ini kita ngobrolin tentang finansial bersama dengan CEO Finansialku, ada Kak Melvin di sini. Hai Kak. Halo Sandra. Thank you for coming. Thank you. Sama-sama. Anyway, menurut aku finansial ini lumayan bikin aku excited Kak. Karena kan kita lumayan ini ya, udah tahu maksudnya tujuan dari podcast ini, semoga orang yang nonton nantinya bisa bertumbuh bareng gitu sama kita. Dan menurut aku cara untuk bertumbuh salah satunya adalah dengan mengetahui finansial, keuangan. Jadi itu fundamental. Nah, jadi pas datang mungkin kita akan ngobrolin apa yang menjadi concernnya anak muda ya di belakangan ini. Tapi yang mau aku tanya dulu, mungkin kalau dari finansialku, kira-kira siapa atau mereka datang biasanya concernnya apa sih Kak kalau tentang finansial? Jadi kalau kami di Finansialku ini kan perusahaan perencana keuangan, konsultan. Nah, kami itu biasa bantu klien kita tuh kalau yang individu itu biasanya masalahnya tuh satu masalah yang berkutat di bidang keuangan tuh either itu ada udah mau baru menikah, terus kalau udah mulai menata keuangannya itu jadi masalah satu kausa, atau nyiapin dana pendidikan anak atau pensiunnya, dan juga untuk gimana caranya maksimalin investasinya. Kurang lebih seperti itu. Terus kami juga sering juga ngobrolin tentang keuangan, ngisi training di kegiatan-kegiatan di perusahaan atau apa, itu pun juga kita sering melakukan itu. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat fenomenanya, orang-orang yang datang dan memerlukan financial planner ini umurnya berapa? Apa sih kebutuhan paling besarnya Kak? Kalau majority, kalau dari umur kebanyakan milenial ya, pasangan yang biasanya sudah punya anak dan udah punya anak sih, sudah menikah punya anak gitu. Karena masalah keuangan makin kompleks, mereka makin sibuk, tapi belum bisa keatur atau belum diselesaikan dengan baik gitulah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat generasi yang lebih muda ya kayak Gen Z sekarang, apakah sebenarnya udah butuh financial planner apa nggak sih Kak? Kapan sih kita tahu kita butuh planner? Biasanya kalau perencanaan keuangan kan merencanakan keuangan ya. Pekerjaan utamanya kan merencanakan keuangan ya. Sebenarnya merencanakan keuangan tuh lebih cocok, lebih oke kalau sudah ada uang yang direncanain. Itu dia ya. Kalau belum ada uang yang direncanain, sulit ngerencanainnya. I see, makanya mungkin orang-orang yang datang tuh milenial karena mungkin sudah lebih settle ya secara keuangan. Ya, sudah mulai lah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan Gen Z juga sudah mulai banyak. Jadi contohnya sekarang tuh Gen Z tuh paling banyak kan di industri kreatif salah satunya ya. Betul. Banyak yang bikin jadi content creator atau jadi spesifik di industri tertentu gitu kan. Ya mungkin waktunya dia udah terlalu banyak khusus untuk ngerjain kerjaan dia. Sehingga masalah kayak urusan keuangan ya udah deh dibayar aja deh. Yang penting dia punya waktu buat fokus ngerjain kerjaannya dia gitu. Misal Sandra fokusnya di podcast gitu. Misal Sandra lebih ngedalemin podcast tuh harusnya gimana, atau mungkin thumbnail itu gimana, atau gimana dan lain sebagainya. Nah tapi begitu sudah punya uang, ya udah deh hire aja deh orang yang bisa bantu gitu. Nah ini sebenarnya lumayan menarik dan relatable ya Kak, karena ngomongin tadi konten kreator, berarti kan banyak orang yang mungkin sekarang ya, aku dan teman-teman aku banyak yang kerjanya tidak di field yang formal gitu. Jadi maksudnya nggak dapat monthly income. Nah untuk freelancer atau misalnya side hustle tuh sebenarnya strategi atau cara mereka mengelola itu gimana sih Kak? Karena kan kadang ada low season, ada high season. Gimana cara supaya kita nggak? Nah ini menarik nih, karena ini akan rencana saya tulis di buku yang mau diterbitin tentang income. Ya, jadi yang tadi pertanyaan kamu itu adalah kalau beberapa pekerjaan atau beberapa profesi itu kan income-nya naik turun. Betul. Sedangkan pengeluaran dia rutin. Iya. Ya itu kan jadi problem kan. Benar. Nah sebenarnya ada banyak cara nih kalau untuk orang-orang yang punya income naik turun itu atau yang nggak stabil itu untuk menstabilkan income-nya juga. Contohnya gini, mungkin profesi utamanya adalah seorang industri kreatif naik turun. Ada sesi-sesi waktunya khusus dia panen gede, misal dapat endorse gede dan lain sebagainya kan. Nah uangnya itu dipindah, misal jadiin, misal contoh ya, obligasi negara.
Itu bisa dibeli mulai dari Rp1.000.000. Iya. Tapi kalau Rp1.000.000 nggak kerasa lah. Misal waktu lagi panen gede punya uang 100 juta, 200 juta. Itu beliin, itu tiap bulan dapat tambahan penghasilan. Oke. Jadi stabil, dan itu stabil. Karena itu produk itu dijamin oleh pemerintah, karena yang ngeluarin surat utang pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan. Oke. Jadi itu bisa dibeli. Jadi kita setiap bulan dapat tambahan penghasilan stabil segitu-segitu. Oh oke, jadi berarti menurut Kak Melvi mungkin pilihan investasi terbaiknya untuk yang freelancer adalah surat obligasi tadi. Ya, tapi concernnya bukan di investasinya, tapi concern saya adalah gini. Jadi penghasilan tuh ada beberapa sumber penghasilan, gak cuma satu. Jadi bisa dari kita kerja, active income. Contohnya active income-nya apa nih? Hari-harinya sibuk apa? Bikin konten atau affiliators gitu kan. Nah, tapi punya sumber penghasilan kedua nih. Contohnya apa? Hasil investasinya. Jadi ketika sibuk udah di konten, kau udah sebagian keuntungannya, sebagian pemasukannya dimasukin untuk investasi nih. Nah, kalau memang orangnya itu jago dibikin affiliate marketing gitu atau apa sih istilahnya referral marketing gitu ya, atau content creator gitu, jago di situ gitu. Ya udah cari aja produk-produk investasi yang rutin, aman dan rutin bagi keuntungan aja bulanan. Oh oke. Ya, nah begitu uangnya lebih gede, kekumpul katakanlah sampai ratusan juta, 500 juta sampai 1 M. Gantiin jadi passive income kayak rumah kos. Kebayang nggak? Oh oke, kebayang. Jadi yang untuk ibarat kata kalau kamu naik pesawat terbang kan ada beberapa engine kan di kanan kiri itu ke pesawat terbang kan. Nah engine pertamanya katakanlah dari kamu kerja sebagai content creators. Tapi kamu punya engine kedua dari ya kalau uangnya masih belum segede itu, belum bisa beli rumah kos gitu, masukin aja ke produk investasi. Jadi tiap bulan dapat. Oh oke. Nanti kalau uangnya udah tambah gede, endorse-nya makin banyak, bisa DP rumah kos gitu ya, beliin rumah kos. Oh oke, jadi sirkulasinya seperti itu ya. Tapi kan sayangnya fenomenanya mungkin lebih banyak orang yang tidak sebanyak itu ya Kak untuk earningnya ya, untuk dapatnya. Berarti apakah kalau kita udah dapat duit gitu, apakah memang langsung diarahkan ke investasi aja atau apa yang lebih penting sebenarnya? Itu ada hal yang penting tadi, yang earningnya nggak sebesar itu satu statement. Satu lagi yang apakah diarahin. Jadi gini. Iya. Kamu tahu nggak, Gen Z itu tuh adalah generasi yang begitu masuk kerja, mereka itu menghadapi globalisasi. Iya. It means artinya banyak Gen Z, misalnya ya, ada yang video editor, ada yang desain grafis, dan mereka bisa terima klien dari dunia loh. Betul. Ya, nah pertanyaannya, siapa yang harus membatasi kamu kerja dari rumah atau kerja dari kantoran? Diri kita sendiri. Ya. Nah, makanya saya mau ajak Gen Z berpikir, kamu itu sekarang udah hidup di masa globalisasi dan kamu kerja dari manapun bisa gitu. Ketika duitnya masih segitu-segitu aja, karena kamu membatasi diri kayak, kerja itu harus di kantor, kerja itu harus di Indonesia. Siapa yang membatasi diri itu? Toh sekarang kalau misal di dunia dunia kreatif, itu bisa jadi freelance di namanya apa ya, yang di dunia itu ada Upwork gitu-gitu, tahu nggak? Oh iya tahu, freelance global gitu ya. Ya, freelancer, Upwork dan lain sebagainya kan ada website-website tertentu yang memungkinkan orangnya hidup di Indonesia, tapi kliennya klien global, dunia gitu, bisa kan? Betul. Apalagi Gen Z sudah bisa, banyak yang sudah bisa bahasa Inggris kan? Betul. Pakai tulisan-tulisan gitu kan bisa kan? Nah, jadi itu sebenarnya masalah cara berpikir uangnya terbatas. Itu adalah cara berpikir yang bisa jadi itu programnya kurang tepat. Oh, menarik. Ya, cara memprogramnya kurang tepat. Iya. Gitu. Kalau saya selalu bilang ke tim saya internal, ke waktu in-house training dan lain sebagainya, saya selalu bilang gini, jangan pernah terpaku 5 tambah 5 itu harus sama dengan angka 10. Nah, karena jawaban 5 tambah 5 selain angka 10 itu ada banyak. Contoh nih ya, coba deh, kalau menurut kamu 5 tambah 5 selain angka 10 berapa? Atau teman-teman mungkin tahu? Apa ya? 5 tambah 5 selain angka 10. 55 mungkin? No. Apa dong? 5 tambah 5 sama dengan 2 tambah 8. Oh, maksudnya analoginya untuk menjawab biar hasilnya 10. Jawabannya benar kan? Jadi intinya tidak ada satu jawaban benar. Oh, oke. It depends on your mind. Pikiran kita mau mengarah yang mana. Kalau kamu sudah mengarah Gen Z sama dengan penghasilan kecil, kamu mengiyakan itu, iya akan kecil. Oh, oke. Kamu nggak akan bisa keluar dari situ. Karena kamu udah mikir di otak, Gen Z itu penghasilannya kecil, ya akan kecil. Tapi kalau kamu pikir, Gen Z itu punya peluang gede, punya penghasilan bisa lebih gede gitu. Ya, and then
otak kita akan berpikir cari cara. Gitu. Oh, oke. That's the power of mindset tadi ya. Itu orang bilang mindset, tapi itu sebenarnya adalah cara kerja kita di kepala kita. Kalau kita meyakini, oh ternyata kita bisa ya, dan kita coba dulu nih, misal kerjaan dari, let's say hidupnya di Bandung, kota Bandung, kau udah terima klien yang di Amerika gitu, kau udah terima dolar gitu, ya $300, dikumpulin beberapa klien $1,000 sampai $2,000, oh itu lebih cukup lah kalau single di Bandung cukup banget. Nah uang itu yang bisa diputar yang lain. Tuh, kebayang ya? Kebayang. Ya, kadang-kadang kita ngelimit diri sendiri, itu dia. Betul juga sih. Itu satu, itu statement yang pertama ya teman-teman ya. Jadi dan itu saya bahas di tempatnya buku juga. Jadi kamu bayangin ya, kamu pernah lihat nggak ya ada selokan agak gede gitu, terus kalau airnya tuh mandek atau diem aja gara-gara banyak sampah. Pernah kan? Pernah. Ya. Nah, kadang-kadang rezeki kita tuh mandek gara-gara di kepala kita tuh banyak sampah. Sampahnya tuh banyak gitu. Nanti takut inilah, takut itulah, nggak bisa inilah. Ini memang cuman rezekinya cuman adanya segini lah. Ekonomi sulit lah. Koda banyak inilah, kliennya rese lah. Itu sampahnya banyak banget. Jadi rezeki yang harusnya datang ngalir itu tuh kehambat sampah-sampah yang ada di kepala kita. Nah itu hati-hati. Itu satu hati-hati. Yang kedua, kalau masalah punya uang nih, begitu kamu punya uang, kamu mau ngapain prioritasnya? Kata kuncinya prioritas ya. Prioritas itu artinya yang menurut kamu penting apa, itu kamu duluin. Itu prioritas artinya. Kalau menurut saya yang paling penting itu punya dana darurat. Kenapa? Gini, contoh freelancer tadi yang kamu bilang, ya kan? Itu nggak setiap bulan panen kan, ada masa-masa kering kan. Benar. Tapi pengeluaran tetap jalan. Betul. Nah itu adalah salah satu cara ketika kering itu nggak perlu utang karena punya tabungan buat hidup. Oke, contoh kalau yang kerja kantoran, ya kan bisa di PHK, bisa layoff. Benar. Ya kan, risiko itu kan ada. Betul. Gitu. Nah dan layoff itu biasanya tidak ada pemberitahuan sebulan sebelumnya, biasanya cepat gitu prosesnya. Oleh sebab itu perlu punya tabungan gitu. Jadi kalau ada kepepet seperti itu, uang itu yang dipakai buat hidup sementara sambil nyari pekerjaan berikutnya. Ya kan, itu make sense gitu. Nah biasanya berapa? Kamu hitung aja. Kira-kira berapa sih waktu yang dibutuhin untuk seseorang seandainya kehilangan pekerjaan, amit-amit kehilangan pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan baru tuh butuh waktu berapa lama? Contoh, kalau karyawan kena PHK, dia harus lamar kerja lagi. Mulai dari sebar CV, interview, sampai kerja, itu kira-kira berapa bulan sih di Indonesia? Bisa 3 mungkin ya, 3 sampai 6 gitu misalnya. Ya, let's say kalau 3 bulan. Dana daruratmu kalau bisa lebih dari 3 bulan dong. Kalau nggak bisa hidup dong. Iya benar. Ya kan? Ya katakanlah kamu kasih waktu dana daruratmu 6 bulan. Jadi kamu bisa punya waktu 6 bulan itu untuk cari kerja gitu. Ya. Kalau dana daruratmu panjang 6 bulan gitu, efeknya apa? Ketika kamu cari kerja, kamu nggak terlalu buru-buru kan? Kamu bisa cari opportunity yang memang atau kesempatan yang memang kamu benar-benar suka kan? Betul, yang terbaik ya jadinya. Ya, versimu. Bukan karena kepepet mana aja yang penting hidup gitu kan? Nggak gitu kan? Karena kamu punya spare. Tapi kalau sparemu 2 bulan gitu, bulan ketiga kalau nggak dapat kerjaan, nggak bisa, sulit makan gitu dan lain sebagainya, kamu akan cari kerjaan sembarangan aja. Betul. Ya, yang rugi siapa? Diri sendiri lagi. Ya. Itu satu dana darurat. Iya. Kedua, kalau misal kita punya penghasilan, saran saya itu beli proteksi insurance. Asuransi. Gitu. Karena kalau misal sampai masih muda kena penyakit yang serius, itu apa yang kita lakuin tuh bisa hilang semua dan bisa mengganggu keuangan orang tua. Itu. Betul. Gitu. Terus yang ketiga, kalau masih muda, usahain hindarinlah kebiasaan-kebiasaan utang yang sifatnya beli barang lucu-lucu gitu loh. Yang konsumtif. Ya, yang lucu-lucu gitu kamu beli gitu. Misal gini nih, kamu beli smartphone harga 20 juta gitu ya. Kamu cicil 12 bulan gitu. Begitu selesai cicilannya tahun depan udah ganti baru lagi. Nyicil lagi gitu. Oh my God. Kan aneh kan? Iya benar. Karena ngikutin terus ya. Ya mendingan kamu prioritasin deh mana yang kamu butuhin gitu sementara ini. Betul. Gitu. Nah kalau itu pondasinya udah siap, udah kamu bangun, baru nih kamu bicara investasi dan lain sebagainya gitu. Iya. Ya, nih contoh ya sekarang nih, karena ini pas banget nih waktu kamu tanyain. Banyak anak-anak Gen Z yang masuk kripto kan? Banyak. Iya kan? Banyak, benar. Sekarang lagi turun tuh. Iya. Kalau nggak punya dana darurat, lagi ada kebutuhan mepet, kriptonya lagi turun, mau dijual.
Tapi kan biasanya ini Kak, yang pakai kripto katanya harus pakai uang dingin. Jadi sebenarnya itu tidak mempengaruhi duit mereka harusnya kan? Should be ya. Should be. Ya, should be. Tapi nggak tahu juga kan. benar. Gitu. Jadi berarti kalau yang dari yang terakhir kripto nih apa? Maksudnya nasihatnya adalah advice-nya supaya lebih berhati-hati dalam memilih portofolio keuangannya atau apa? Bukan, keuangan itu kalau misal berbicara keuangan tuh kebanyakan orang wajar sih. Itu masih muda, itu pengennya kayak cepet ya. Udah all in aja di tempat kripto dan lain sebagainya ya. Wow, Ya. betul. Tapi faktanya semua yang ada di dunia ini yang bisa naik bisa turun. Emas pun bisa naik bisa turun. Bisa. Saham pun bisa naik bisa turun gitu. So be wise gitu. Jangan sampai karena pengen cepat kaya kau udah ngambil keputusan yang ceroboh. All in semua jadiin satu ceroboh. Oh malah kayak gitu ya Kak ya? Kalau advice dari maksudnya kan financial planner gitu ya? Ya karena segala sesuatu di dunia ini bisa naik bisa turun termasuk emas. Jadi jangan berasumsi apa yang kamu beli itu akan naik terus gitu. Okay. It's your assumption. Oke. Oh, oke. Gitu. Karena banyak kan ya Kak, maksudnya fenomena yang sekarang adalah ya udah jadilah orang yang cukup agresif gitu baik dalam investasi, dalam main kripto tadi ya. Karena ya udah kita jangan apa namanya kan ada orang yang bilang realistis aja lah kayak yang tadi advice kayak. Tapi ada orang yang juga percaya ya udah agresif aja, it's gonna increase juga kok nanti akan add up juga dan kita akan profit juga nantinya. Ya. Tapi kenaikan sama penurunan harga itu bukan di variabel yang bisa kamu kontrol. That's a nice take. Your income kamu bisa kontrol. Iya. Misal kalau kamu seorang freelancer, contoh katakanlah kamu seorang desain grafis gitu. Kamu mau naikin income caranya kalau kamu kerja misal secara global, maksudnya terima klien di luar negeri, kamu bisa nambah klien. Yes. Kamu bisa bentuk tim di bawah kamu, kalau kamu terima klien lebih banyak memungkinkan hal itu. Itu semua di bawah kontrolmu gitu. Betul. Tapi kalau harga kripto, harga saham, harga emas bukan kontrolmu. Iya, out of control. Gitu. Oh, oke. That's a nice take. Nanti jadi kita tulis ya sebagai tips. Tadi kan ngomongin tentang pinjaman juga ya, pinjol, utang gitu ya Kak. Itu juga menurut aku menarik. Karena sekarang kan semua pinjol gampang banget ya, cuman kayak betul. Pokoknya dibuat gampang supaya kita bisa meminjam cepat. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa mengidentifikasi utang yang baik, misalnya kayak mungkin KPR gitu ya, atau utang yang buruk. Gimana caranya Kak? Sebenarnya gini ya, kalau utang yang baik atau orang-orang sebenarnya good debt ya, itu tuh biasanya pakai buat beli aset. Apapun itu, pokoknya aset itu apapun itu, mau kelihatan nggak kelihatan, pokoknya menghasilkan pemasukan buat kamu. Itu good debt. Menghasilkan pemasukan, oke. Ya, kalau nggak menghasilkan pemasukan, isinya pengeluaran, itu biasanya disebut bad debt gitu. Contohnya apa tuh berarti kalau good debt? Apakah rumah tadi, karena kan itu keperluan kita ya, apakah itu good debt? Sebenarnya ya, kalau misal rumahnya itu kamu pakai buat hidup kamu sendiri, buat diri sendiri. nggak ada income, itu sebenarnya pengeluaran semua isinya. Oh, oke. Mungkin kalau beli untuk kosan, kontrakan itu baru yang good debt ya. Tapi rumah hunian itu kebutuhan primer. Betul. Ya, kalau saya nggak setuju loh kalau misal nggak usah beli rumah, ngontrak aja seumur hidup gitu. Sebenarnya saya kurang setuju dengan itu. Kenapa tuh? Itu benar kalau kamu single ya. Oh, tapi kalau kamu sudah berkeluarga udah beda sih. Oh iya? Iya. Apa Kak concern atau considerationnya? Feel-nya adalah gini ya, feel-nya yang nanti akan dirasakan begitu kamu sudah berkeluarga, kamu itu butuh tuh rasa aman. Iya. Aman tuh penting. Udah ada kebutuhan lagi kalau amanmu terpenuhi, kamu butuh rasa nyaman gitu. Nah kalau kamu pindah terus, kamu nonton nggak film? Film apa tuh? Keluarga Super Irit. Tahu. Nonton nggak? Iya nonton. Iya. What do you think? Ada banyak yang aku pelajari sih. Yang pertama berarti hati-hati dalam memilih investasi karena kan ternyata duitnya ke situ ya. Yang kandang burung? Iya. What do you think dengan kandang burungnya? Aduh gak nyaman sih. Dan anak-anaknya mungkin sedih juga ya karena dan anaknya udah mulai gede kan Kak. Jadi kayak tidak ada rasa nyaman, bener sih tadi yang Kak Melvin bilang. Ya kan salah satu yang diomongin sama orang itu adalah kesalahannya adalah terlalu nyaman untuk pindah-pindah kontrakan kan. Iya betul. Kenapa nggak dari dulu beli aja? Iya betul itu yang diomongin kan? Betul diomongin. Itu yang dirasain orang-orang kalau sudah berkeluarga punya anak, itu yang dirasain. Oh oke. Nah sedangkan orang-orang yang bicara udah ngontrak aja gini-gini kebanyakan adalah belum punya keluarga. So nggak relate. Iya. Tapi gimana dengan harga yang makin mahal dan gak masuk akal? Karena Kak sekarang ya anak-anak sekarang mungkin mikirnya adalah yaudah nggak apa-apa sewa. Emang kenapa sih kok kemakan gengsi banget harus bayar, harus beli rumah gitu Kak? Oh yaudah nonton aja filmnya. Iya kan? Ada di mana sih waktu itu Netflix ya nggak salah? Nonton Netflix. aja deh. Iya benar. Ya. Karena nggak ada rasa nyaman itu ya dan itu penting ya ternyata indikator penting dalam membangun keluarga ya.
Masalah harga mahal. Iya. Itu fakta atau it's on your mind. Satu lagi. I think it's Atau dua-duanya ya. Ya both. Ya. Tapi waktu orang tua kita di masanya kita, di usia kita, menurut kamu orang tua kita merasa itu harga rumah mahal nggak sih? Nggak terlalu mungkinnya di zaman dulu ya. Kalau mengikuti perkembangannya sampai sekarang. Nah, coba deh kamu sekali-kali tanyain ke orang tua. At that time, waktu beli rumah, harga rumah itu dengan penghasilannya mereka pada saat itu, bukan penghasilan saat ini ya. Itu termasuk harga rumah tuh murah, sedang, atau mahal. Dari dulu harga rumah Udah mahal. udah mahal. Oh. Apalagi kalau kamu cari rumahnya yang harus dekat kantor, harus ini, harus itu gitu. Ya akan lebih mahal. Tapi berarti menurut Kak Melvin sendiri rumah sekarang masih masuk akal dan masih bisa dibeli untuk anak muda? Ada beberapa iya, tapi banyak yang enggak. Iya kan? Iya. Karena kayak dulu kalau kita pikirin ya Kak, maksudnya dulu orang mungkin bisa beli rumah karena memang demand-nya setara gitu, atau mungkin bahkan lebih kecil. Kalau sekarang kan orangnya makin banyak di Jakarta, yang butuh rumah makin banyak, akhirnya developer mungkin ambil untung untuk menaikkan harga. Karena sayangnya adalah harga rumah di Indonesia nggak diatur sama pemerintah. Ya kan? Oke. Itu jadi kayaknya concern kita itu tuh Kak. Oke, tapi kalau penghasilanmu lebih gede kan nggak ada masalah. Mampu nggak? Apakah mampu menurut Kak Melvin? Yang membatasi mampu atau enggak siapa? Kita sih memang. Tapi maksudnya kan ada fakta bahwa kesulitan. Kesulitan keuangan gitu Iya. ya. Yang kedua, gini, rumah menurut saya, Iya. rumah itu gini, kalau misal kita belum bisa milih ya, saat ini belum ada posisi belum bisa milih, ya memang jalani dulu ya. Tapi usahakan cari jalan untuk milih. Maksudnya gimana? Kamu di dalam misal nih nggak punya rumah gitu, itu karena kondisi atau memang kamu sebenarnya bisa milih tapi kamu tidak membeli gitu kan, ada dua hal. Tapi kalau kamu kan kondisinya tidak bisa, it's okay. Kamu pikirin gimana caranya supaya bisa. Oke. Saya selalu bilang gini, manusia tuh punya 3 masalah keuangan yang itu lagi. Satu tuh masalah gini, penghasilanmu terlalu kecil. Ya. Ini saya selalu bilang gini, beda penyakit beda obat. Nah penyakitnya tuh ada 3. Satu, ada yang masalahnya penghasilan kecil. Di Jakarta ada loh keluarga udah nikah, punya 1 anak, penghasilan 1 sampai 2 kali UMR. Penghasilan sekitar 5 jutaan sampai range 5 sampai 10 juta. Single income aja, salah satu yang kerja. Iya. Itu kamu mau hemat seberapa pun itu berat. Betul sih. Itu berat. Itu masalahnya bukan kamu boros. Itu masalahnya nomor 1, penghasilanmu terlalu kecil. Oke. Itu satu. Itu penyakit pertama. Penyakit kedua adalah penghasilanmu cukup gede, tapi kamu boros. Atau penghasilanmu cukup gede, tapi kamu terpaksa mengeluarkan uang gede karena generasi sandwich. Itu. Tapi obatnya beda dengan yang pertama. Oke. Yang ketiga, penghasilannya cukup oke, tapi uangmu habis buat bayar cicilan. Oh, oke. Gitu. Itu 3 penyakit yang berbeda. Obatnya juga berbeda. Oke. Dan yang saya kurang setuju sama banyak orang bikin konten itu selalu berhemat. No, penyakitnya beda. Kalau penghasilannya 1 kali 2 UMR di Jakarta, suami istri punya 2 orang anak, kamu mau hidup sejahtera dengan gimana? Nggak bisa, benar. Nggak cukup. Iya. Nggak cukup. Ya caranya gimana? Suami istri kerja 2 kali UMR tuh penghasilan minimal. Oke, berarti nambah income kalau untuk yang pertama ya. Oke. Ya. Oke. Nah kalau yang kedua, kalau masalahnya itu adalah kamu terlalu boros, ya berarti itu masalah di habitnya kan, yang harus dibenerin gitu, budgeting dan lain sebagainya gitu. Nah kalau generasi sandwich agak panjang ya, nanti mungkin kita bahas ya. Nanti kita bahas, boleh. Ya udah, yang ketiga, kalau misal masalahnya cicilannya gede ya, utangnya yang diberesin. Oke. Gitu. Oke. Nah, itu 3 hal itu yang berbeda. Nah, sekarang kalau masalah rumah gitu ya. Kamu pengen beli rumahnya itu memang faktanya harganya tinggi. Nah, sekarang penghasilannya belum cukup. Oke, nah pertanyaannya adalah gimana caranya supaya cukup? Apa yang akan kamu lakukan untuk ningkatin penghasilan kamu? Oke. Jadi berarti tetap jawabannya kalau untuk yang rumah ya, berarti ini spesifik rumah, caranya mungkin yang paling realistis ya menambah income supaya kita mampu membeli rumahnya. Ya, Regardless itu cicilan apa enggak. Ya. Oke. Ya, karena kan masalah rumah harganya berapa, jauh di mana dan lain sebagainya kan pilihan. Iya, preference. Ya. Dan satu hal lagi yang menurutku menarik. Menurut kamu ya, ini menurut kamu ya, Iya, boleh. harga rumah tinggi nggak? Tinggi. Kamu udah pernah lihat belum di online, cek di online di rumah yang kamu pengen harga berapa? Wah, belum pernah sih Kak. Aku cuma ngelihat spanduk biasanya yang dekat apa berapa miliar gitu. Ini fun fact-nya. Apa tuh? Kalau kamu cari di Google, Ya.
itu ada banyak website kayak e-commerce tapi isinya tuh listing rumah. Listing tuh tau nggak? Daftar rumah harganya berapa? Iya. Ya, kalau kamu cari di daerah mana yang kamu mau lihat-lihat, itu biasanya masih ada rumah yang deket-deket harganya masih oke. Tapi apakah terjamin? Apanya? Misalnya memang itu biasanya kan rumah murah pasti ada masalahnya gitu kan, entah itu rawan banjir lah ternyata atau rumahnya udah usang apa segala macam. Ya, tapi kan kamu belum pernah tahu kan aslinya kayak apa kan? Yes, belum Ya, pernah lihat. kamu belum ada Kalau rumah aku second kan? personally belum. Ya, kamu coba lihat deh. Oke. Karena yang menjadi harga mahal itu yang kamu lihat adalah harga-harga yang terpampang yang ada di depan-depan jalan raya kan? Betul, betul. Tapi kamu belum pernah research kan harga rumah aslinya itu berapa kan? Oke. Tapi kalau kamu lihat di tempatnya website-website tersebut, terus kamu lihat, oh ternyata dekat-dekat sini ada yang bagus ya, oh ternyata dekat-dekat sini harganya masih ada yang sekian ya, kalau kamu datengin dulu. Nah masalah nanti banjir dan lain sebagainya, itu ketakutan itu akan terjawab ketika kita cek dong. Iya. Kalau lihat websitenya aja belum pernah, gimana bisa, kenapa kemudian atau takut? Oke. Ya kan? Iya. Itu kembali lagi adalah sampah di pikiran. Oke. Nanti kalau gue cari rumah second, anggap aja rumah second kan. Kalau gue milih rumah second, rumahnya berhantu, jauh, polusi. Bener. Kalau ini dulu ada yang gitu kan. Iya betul. Ya gitu kan, ketakutan seperti itu kan, ini kan sampahnya doang. Tapi ketika kamu make it clear, oke, gue pengen rumah yang kayak apa sih? Gue pengen kayak gini-gini, coba cari di Google. Biasanya tanpa sebut merek ya, maksudnya saya sebut merek tapi nggak masuk promosi ya. Misal yang saya tamu itu adalah Moody, ada OLX dan lain sebagainya. Kamu cari di situ, lihat. Udah, aja ketemu, bisa nggak lihat aslinya rumahnya kayak apa? Lihat dong lingkungannya aman nggak? Ya bisa dicek lah ya. Ya, terus koda ini ada berapa jalur, koda ini jarak dari tempat kerja berapa. Kalau mau berkeluarga khususnya nih ya, nanti jarak ini ke tempat sekolahan anak gimana, ke kantor gimana. Itu kan penting tuh. Betul. Nah, tapi kan kamu datang dulu, lihat dulu, rasain dulu, experience dulu. Oh, oke. Kamu nggak blok dulu. Kalau kamu blok dulu pikiran kamu, rumahnya berhantu lah, harganya mahal lah, nanti lingkungannya nggak enak lah, inilah, itulah. Nggak jalan-jalan kan, yang dipikirin mahal. Betul gitu. sih. Itu ada benernya juga sih Kak, emang. Ya. Jadi lebih optimis ya melihat sesuatu tuh, ya mungkin lebih optimis ya, lebih dilihat, lebih disurvei gitu. Jadi jangan dengar kata orang kali ya, bener ya. Ya, orang-orang mungkin sekarang lagi ini ya, lagi terpecah antara realistis dengan optimis gitu ya. Iya betul. Oke. Oke. Tapi kalau misalnya tadi masih tentang pinjol ya Kak mungkin. Ya. Ada orang yang misalnya sudah terlilit utang gitu ya, karena ya regardless mungkin good debt atau not a good debt gitu. Nah, apakah ada strategi pelunasan sebenarnya supaya lebih ada. Apa Kak? Ada. Kalau di kita sendiri Finansialku tuh setuju sama ada financial planner dari Australia kalau nggak salah ya. Iya. Namanya tuh Dave Ramsey. Dia itu yang salah satu yang menggemborkan atau menyuarakan namanya tuh debt snowball. Tahu kan snowball itu kan apa ya, bola salju kan? Tapi begitu jatuh kan kecil-kecil lama-lama gede-gede gitu kan. Ya kadang-kadang yang bikin stres kita itu ketika masalahnya tuh kecil-kecil lebih banyak. Utangnya tuh kecil-kecil lebih banyak gitu. Iya. Ya itu. Nah, kalau that snowball dia tuh fokusin sama yang kecil-kecil diberesin dulu satu-satu. Oh, oke. Jadi masalah-masalah tuh yang tadinya ada 10, kalau bisa yang kecil-kecil beres dulu. Misal hilang 3, ya dia tinggal 7 masalah gitu. Jadi dia selalu fokus beresin utang-utang yang pokok terkecil. Oke. Gitu. Idenya seperti itu. Oh, oke. Ini mungkin supaya lebih jelas, karena kadang tuh orang pinjol tuh dari banyak aplikasi pinjol. Ada yang misalnya 3 juta dari sini, 10 juta dari, jadi dimulai dari yang kecil-kecil gitu ya. Itu tuh juga ada PR-nya sih. PR-nya itu adalah kalau yang pinjol itu penyakitnya itu gini. Betul, Kak. Orang pinjol itu biasanya kenapa pinjamannya bisa sampai lebih dari 20 aplikasi gitu ya. Iya benar. Ya kan? Dia selalu gali lubang tutup lubang kan. Betul. Dia itu melakukan pola yang sama. Oke. Polanya tuh sama. Nih polanya gini. Udah ditagi-tagi, ditelepon, pusing, nggak mau ngadepin, cari aplikasi mana yang masih bisa ngasih pinjaman, ya kan? Benar. Oke, kalau sudah nanti masalah nanti berikutnya nanti aja lah. Besok gimana nanti aja deh. Besok kalau ditagih ya nanti gitu lagi aja terus gitu terus. Itu nggak akan beres. Itu juga ada pola berulang. Iya. Jadi dalam beberapa klien di Finansialku ya, ketika ada masalah keuangan biasanya tuh ada pola-pola yang berulang. Contoh, pola rugi gede.
investasi pertama minus gede, ya kan? Kalau udah ada rasa nih, wah, gua harus balikin kerugian yang kemarin. Iya. Investasi lagi yang berikutnya, minus lagi. Ada minus A sama minus B, lebih gede lagi kan? Kalau udah ngambil lagi keputusan lagi, investasi lagi, minus nggak? Lebih gede lagi. Oh, jadi makin banyak. Terus yang lebih gede lagi, itu pola rugi gede, terus berulang. Oh, iya juga ya. Terus pola miskin. Apa tuh? Pola miskin tuh kayak gini, penghasilan gua kecil, bos gua pelit, kenaikannya ini, ekonomi susah gitu. Udah terus gitu terus. Ketika kepalamu diisi yang gitu terus, kamu akan meyakini itu. Betul. Ya. Itu pola miskin. Oke. Ya, makanya hati-hati dengan pikiran kita gitu. Kepala kita tuh diisinya yang jangan aneh-aneh kalau diisinya. Termasuk gini. Ya ini mungkin bisa terbatas ya. Ada orang bilang kayak gini ya. Hidup itu ya udah, kalau ada pilihan A, pilihan B, ya udah pilihan mana yang bisa dipegang dulu gitu kan. Ya kan? Ya. Tapi kalau saya selalu berpikir gini, siapa yang membatasi pilihanmu? Bisa nggak kamu menciptakan pilihan baru lagi? Bisa. Kalau misal pilihan hidupnya cuma A sama B, misal habis lulus kerjaannya apa? Kalau nggak kerja ikut orang, bikin usaha gitu. Usaha, ya. Oke. Sekarang kalau ikut orang, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu pilihannya apa? Pilihannya sebar CV atau tanya teman gitu. Ya. Terus kamu bisa nggak sih dapat kerjaan yang jalurnya duduknya udah posisi yang lebih enak gitu. Iya. Bisa nggak? Itu. Coba pikirin gimana caranya. Sangat mungkin nggak? Sangat. Kamu datang aja ke tempat pekerjaan apa yang kamu mau. Siapa ya orang yang berpengaruh di situ. Networking namanya. Oh. Kamu pernah dengar istilah networking? Pernah. Ya. Saya adalah orang yang bilang gini. Waktu itu ada yang pernah bilang gini. Tapi ini bakal kontroversi. Yang gini. Jalur orang dalam. Iya. Nggak suka dengan jalur orang dalam gitu. Guys, orang-orang kalau lagi nyari karyawan, nggak usah cek karyawan ya. Kamu kalau di rumah ada ART nggak? Kalau ART mau keluar, kamu nyari ART penggantinya dari mana? Dari penyalur yang sama mungkin, atau dari kenalannya Dari siapa? dia? Dari apa? Kenalannya dia lagi ya? Orang dalam kan? Iya benar. Kamu nyari ART aja dari orang dalam kan? Enggak. Terus kamu mikir cari kerja nggak pakai orang dalam? Oke. Ya. Betul. Ada benarnya, ada enggaknya mungkin. Mungkin untuk yang networking aku lumayan setuju. Tapi mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kayak, apakah semua orang sudah cukup berani, maksudnya dengan umur yang muda bernetworking dengan orang yang gede gitu ya kan, misalnya seorang CEO. Ada caranya. Bos. Apa tuh Kak? Ada caranya lah. Semua ada caranya. Iya. Ya mereka networkingnya jangan ngawur. Cara networking itu ada caranya. Makanya kan ada banyak orang yang tulis buku dan gimana caranya gitu. Belajarlah. Kalau kamu nggak ngerti, belajarlah sama orang-orang yang lebih paham ya. Kalau networking saya bukan ahlinya. Pasti ada orang yang lebih ahlinya. Tapi kan caranya gini, paling nggak. Misal kamu mau networking sama top CEO. Oke, top CEO ada di mana? Misal CEO conference. Oke, gimana caranya kamu bisa jadi CEO? Masuk di bagian CEO conference. Ya, misal ada event, kalau kamu jadi LO-nya. Start from bottom ya. Ya, tapi kan kamu punya akses. Iya, ngerti. Kamu punya akses, kamu tunjukin bahwa kamu memang doing best di situ. Oke. Gitu. Oh, ya berarti mencari akses sampai akhirnya nanti bisa bertemu. Tapi again mungkin ada caranya yang lebih dalam. Gue bukan ahlinya networking, tapi harus cari. Tapi maksudku adalah gini. Oke. Jangan pernah hidup cuman, menurut saya ya, selalu ciptain peluang-peluang baru gitu loh, opportunity baru. Jangan cuman hidup A sama B gitu. I understand, itu realistis. Banyak hal yang harus dilakukan secara realistis. Tetapi jangan dipaksakan cuman A sama B terus gitu loh. Nice. Kebayang nggak ya kalau cari opportunity yang lain. Kalau nggak ngerti gimana caranya, kalau zaman dulu baca buku, belajar benar. Zaman sekarang itu bisa tanya ChatGPT. Betul. Ya, atau buka podcast aja ya. Sekarang udah banyak orang yang ngomongin juga kan. Iya betul. Iya, ada opsi lain nggak sih selain ini gitu? Kalau ada opsi lain lagi kan berarti kan pilihan makin banyak. Ketika pilihan makin banyak, kamu kan bisa nimbang-nimbang ya mana yang paling enak buat kamu gitu. Setuju. Nah, setuju. Nice take juga. Oke. Kalau selanjutnya mungkin concern dari anak muda juga ya. Kalau tadi kan ada pinjol. Ini kayaknya Kak. Apa itu? Seret
akhir bulan. Kenapa banyak banget orang seret akhir bulan? Apakah emang strategi manajemen uangnya yang salah atau memang kayak tadi ternyata kurang Ternyata secara income? it's good, kamu menjawab pertanyaannya. Oh ya, tapi Ya. apakah semua begitu? Nggak, tergantung masalahmu yang mana dulu. Kalau masalahnya yang nomor satu ternyata income-nya kurang, akhir bulan ternyata penghasilannya terlalu kecil dan kurang, ya solusinya apa ya? Tambah penghasilan. Ya karena udah kurang. The only way ya berarti ya? Ya kalau nomor satu obatnya itu. Iya benar-benar. Kalau penyakitnya nomor dua, ternyata harusnya uangnya cukup. Let's say masih single, Iya. belum ada tanggungan sama sekali, single ngurus diri sendiri, penghasilan katakanlah sudah hampir 10 juta tapi nggak cukup gitu. Harusnya kan cukup ya untuk sendiri-sendiri gitu. Iya. Berarti apa, caramu ngatur uang salah. Ya caranya kamu membelanjakan uang yang salah gitu. Oke, yang benar seperti apa seharusnya? Harusnya cukup nggak tapi yang benar harusnya cukup kan? Harusnya pokoknya yang penting cukup. Berarti ini deh mungkin follow up questionsnya adalah kalau kita ngomongin tabungan tadi ya, tadi kan anggaplah misalnya pendapatannya udah penuh gitu, udah cukup settle dan udah ada tabungan. Tapi mungkin yang bingung juga gimana cara nabungnya Kak. Kan ada banyak teori ya. Katanya pendapatan 50 30 20, ada yang gitu, ada yang Itu ribet banget ya. Iya, Kamu pakai itu sebenarnya. nggak? Sekarang udah enggak lagi. Oh dulu pernah. Dulu pernah. What do you feel ketika kamu pakai itu? Kalau aku lebih mikir kayak kok susah ya dapat target aku itu sih sebenarnya karena 20 gitu kan. Terus kadang tapi ini mungkin permasalahan semua orang juga sih Kak. Apa itu? Karena nggak konsisten sih. Oke. Jadi 50 kok rasanya kok cuman setengah ya. Kurang lagi belum beli skincare, belum beli ini, belum beli itu gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu wajar. Oke. Sekarang gini, kamu hitung aja kalau lepasin aja persentase itu, Oke. lepasin. Tapi kamu bagi gini aja. Kalau flow ngatur uang, kalau Iya. buat saya itu adalah begitu kamu punya uang, kalau bisa tuh kamu bagi langsung. Oke. Bagi Baginya gimana? Bagi kamu pakai bank digital gitu nggak? Pakai Yang ada pisahin pocket. Iya. saku-saku atau Pakai. pocket gitu kan. Nah kamu tuh pisah-pisahin aja langsung. Misal kamu langsung bagiin yang buat kamu donasi berapa. Oke. Donasi itu penting, nanti kita bahas ya. Iya, boleh. Itu power. Nah kedua, habis itu kamu yang untuk kamu nabung atau invest tuh langsung berapa. Itu kamu udah masukin dulu di awal. Iya. Nah sisanya baru kamu pakai buat hidup. Oke. Nah misal buat hidupmu kamu butuhnya seminggu berapa. Ya. Let's Ada say hitungannya gitu ya. Ya, misal let's say kamu ngitung aja buat kamu hidup enak itu kamu kalau kamu udah berkeluarga belum? Belum. Masih sendiri? Sendiri. Urus sendiri. Misal let's say untuk biaya skincare dan kawan-kawan kamu di sebulan kan kalau dibagi pokoknya pengeluaran pribadimu lah. Dalam 1 bulan dibagi 1 bulan tuh berapa sih? Tapi hitungannya paling tinggi apa enggak Kak? Maksudnya kan skincare tuh kan banyak ya. Kalau misalnya aku ya, apakah skincare aku yang biasa yang aku masukin angkanya atau misalnya ya udahlah 300.000 apa yang muat dengan 300.000 deh gitu. Yang buat kamu pakai yang kamu nyaman, bukan kamu paksain, Jadi yang bukan nyaman kamu ya. turunin. Iya. Oke, sip. Oke. Ya, kalau yang kamu butuhin tuh kamu butuh berapa? Let's say kamu butuh seminggu, katakanlah kamu sampai boros banget seminggu, si individu butuhnya 1 juta gitu seminggu. Berarti 4 minggu kamu butuh 4 juta kan? Iya. Nah kalau penghasilanmu 4,5 juta, masalahnya adalah bukan pengeluarannya, tapi penghasilannya tambahin. Oh. Karena 4 juta udah dipakai buat hidup kan, seminggu 1 juta. Iya, Nah betul. sisanya yang itu kan kejar dulu. Nah kebanyakan orang itu nggak ngerti sebulan itu tuh harus spend berapa maksimal. Oh, nggak pernah dihitung ya? Ya, seminggu kamu spend berapa? Ya mungkin 1 sampai 1,5 juta bisa. Ya, berarti kamu punya penghasilan untuk hidupmu doang itu butuhnya segitu tuh. Berarti kalau 1 sampai 1,5 berarti kan 4 sampai 6 itu untuk lifestyle. Ya kalau kamu mau ngejar yang lain-lain lebihin dong. Ah, betul. Iya. Kalau kamu Setuju. pocket-pocketin aja dong. Minggu pertama pocket 1, minggu kedua pocket 2, minggu 3 pocket 3, minggu keempat pocket 4. Ya minggu pertama ya habisin pocket 1. Pocket 1 mau habis, belum hari Sabtu udah habis ya udah stop kamu di rumah. Nah, itu yang susah tuh Kak. Kenapa? Karena biasanya bahkan udah deposit ya. Sekarang kan maksudnya bank-bank digital yang anak muda itu kan udah gampang banget untuk ngedeposit. Sayangnya mungkin paradoksnya adalah itu mudah juga untuk dicairkan depositnya, bukannya kayak deposit bank biasa gitu Kak. Jadi kayak kalau pas lagi kepepet banget, jadi tinggal dicairin aja depositnya. Itu gimana sih cara supaya kita berat hati untuk mencairkan deposit kita? Berat ya itu pertanyaan berat. Tapi kalau buat aku gini, itu kayak anak SMA aja. Kalau misal dikasih uang jajan mingguan, pokoknya seminggu itu cukup nggak cukup itu segitu.
Makanya tentuin dulu limit yang kamu pengen buat hidup nyamanmu tuh apa, secukupnya kamu tuh berapa. Oke. Gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau misal mindsetnya tenang nanti masih ada pay later, nanti tenang ada ini ya gak akan beres. Susah betul. Ya. Oke. Sama satu lagi, harus punya budget buat improve yourself. Oh, oke. Itu penting. Oke. Karena gini, kamu kan kalau kamu kerja, mau kerja sebagai content creator, mau kerja sebagai freelance, pemilik usaha, atau bahkan juga sebagai karyawan, Iya. karyawan ya yang Iya. dibayar sama perusahaan ya. Iya. Kamu kan nukerin waktu, tenaga, pikiran, perasaan kan, Iya. iya kan. Nah, kalau kamu pikiran kamu itu nggak pernah di-upgrade, kamu akan ketinggalan terus. Bener Iya, kan? betul. Iya kan, makanya kamu upgrade. Benar. Terus kalau kamu tunggu bos kamu kasih uang sekolah kalau ikutin pelatihan buat kamu, kelamaan dong. Betul. Ya kamu upgrade lah. Sekarang banyak online course, Iya sih. ya kan? Semua banyak online course, banyak community, banyak event-event, banyak sertifikasi. Ada yang gratis juga sertifikasi. Iya, betul. Ya udah, kamu improve yourself gitu. Itu yang menyebabkan stuck itu adalah satu. Biasanya ya nyebabin karir stuck atau penghasilan stuck. Satu, knowledge-nya adalah Stuck juga mungkin. ya kayak dulu lulus tahun 2011, kalau knowledge-nya terakhir mentok di 2011 gitu. Sekarang udah 2025. Iya. Udah kejauhan gitu. Iya. Udah nggak relate. Iya. Ya, satu knowledge, kedua skill. Dulu skillnya udah paling jago di tahun 2019, sekarang udah tahun 2025. Sekarang udah orang bikin presentasi aja udah pakai Canva, nggak pakai PowerPoint. Kamu masih pakai yang zaman dulu gitu. Aduh, kelamaan. Skill. Terus network. Kamu 5 tahun kerja, kenalnya orang di depan kamu, di samping-samping kamu itu doang gitu. Gak nambah gitu. Gimana opportunity-nya bisa nambah? Oke. Itu apalagi knowledge, skill, ini personal branding. Gini, orang paling jago di kantor, tapi bosnya nggak pernah tahu itu kerjanya dia. Gimana bisa naik? Iya. Itu Oke. knowledge ya. Itu skill jam terbang ya. Kalau jam terbang itu kalau misal kamu nggak punya skill, atau punya skill satu tapi nggak pernah dilatih, juga jam terbang akan jelek. Nah, betul. Tuh. Nah, jam terbang juga harus latih. Ya. Oke. Nah, 5 itu yang biasa bikin stuck. Oh, oke. Tapi ya bener sih, aku juga setuju kalau misalnya harus improve Ya, si makanya otak, ya si badan gitu ya. di budgetnya harus ada itu. Oh, oke. Oke. Berarti nanti aku coba rearrange lagi ya budgetnya tadi ya. Berarti ada budget lifestyle, ada budget untuk improvement. Nah, tadi ada donasi, Kak. Kalau donasi berarti why is it important? Karena satu, bikin happy. Kamu pernah nggak? Ya, kamu pernah nggak ngasih orang tapi kamu kesel? Enggak sih. Kamu berdonasi ke panti gitu, kalau kamu kesel marah-marah gitu? Enggak sih. Gak kan, happy kan? Iya, Satu happy. Orang happy biasanya akan rezekinya lebih gampang kalau orang happy. Kalau kamu lagi kesel biasanya rezekinya lebih Seret ya? Ya. Iya, benar. Satu happy. Kedua, kamu tahu terima kasih, bersyukur. Orang yang bisa berbagi itu orang yang bisa say thank you. Oke. Makanya kamu bagi gitu. Iya. Nah yang ketiga, kamu nggak melekat sama duit. Gitu. Biasanya kalau kamu pegangin terus, makin kamu pegangin kerat, biasanya keluarnya juga makin apa ya? Kalau kamu seret, biasanya rezekinya juga seret gitu. Betul. Kamu kencengin gitu, dengar biasanya ini, makin seret gitu. Sering dengar ini. Itu. Oh, itu importance of donasi tadi ya. Oke. Tapi yang paling penting bikin happy. Iya sih, benar. Jadi jangan lupa ya dimasukin ke budgetingnya ya berarti. Oke. Udah donasi. Masuk ke concern berikutnya. Apa itu? Kalau dari anak-anak muda ini mungkin kalau ngomongin uang berarti ngomongin tekanan sosial juga. Sekarang kan ada banyak hal yang harus di checklist ya, Kak. Kayak misalnya nih ya, kalau yang aku tulis kalau below 30 biasanya orang-orang udah pada mau nikah mungkin, tapi biasanya ada lagi tuh syaratnya. Kayak harus punya rumah dulu sebelum nikah, atau mungkin ngomongin tabungan harusnya sih 100 juta gitu-gitu, Kak. Nah, itu sebenarnya Kakak ngeliatnya gimana? Apakah memang harus kita checklist atau sebenarnya nggak ada standarnya sih sebenarnya? Kalau kamu mulai dengan angka checklist itu, kamu lebih enak. Oh. Gitu. Apakah tujuannya jadi makin jelas kalau ada itu? Enggak, kamu punya standar yang udah lebih enak. Oh, oke. Ya, paling enggak kamu udah punya rumah, paling enggak kamu udah punya 100 juta pertamanya, udah jauh lebih enak lah daripada enggak sama sekali kan. Itu. Tapi itu realistis nggak sih untuk kita di zaman sekarang? Kalau misalnya nikahnya umur 27 gitu, apakah udah punya rumah gitu? Kamu tanya realistis nggak ya gitu ya? Ya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya. Menurut kamu ya,
anak SMP 6 kali 4 itu jawabannya harusnya benar, itu realistis nggak sih? Iya. Misal nih ada anak SMP, Iya. jawab 6 kali 4 sama dengan 24. Menurut Betul. kamu itu realistis nggak sih? Realistis. Ya, buat kamu. Betul. Tapi buat anak-anak yang sekarang belum tentu realistis. Tuh di konten-konten nggak ngerti 6 kali 4 jawabannya berapa. Masih salah. Tapi buat kamu realistis. Betul. Karena zaman dulu karena di kepala kamu bandingin kan. Zaman dulu aja gue waktu SD juga udah disuruh ngafalin kan. Ya, di zaman dia nggak disuruh mungkin. Jadi buat kamu itu realistis, harusnya standarnya ya itu harusnya udah bisa dong. Menurut kamu anak SMP itu 6 kali 4 masa nggak ngerti. Tapi kalau di konten-kontennya kamu tonton itu anak SMP nggak ngerti. Oke. Jadi berarti tergantung definisi realistisnya masing-masing dulu. Ya. Jadi gini, aku mau kasih tahu ya. Kalau coba kamu cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu arti kata realistis? Realistis itu tuh berarti kalau kamu punya opsi, kalau kamu memilih opsi itu. Itulah realistis. Realistis. Iya. Ya, buat kamu anak SMP 6 kali 4 sama dengan 24 harusnya di luar kepala, itu kan harusnya realistis. Karena apa? Karena dari kecil kamu udah disiapkan itu. Dari kecil kamu disuruh ngafalin. Oke. Dilatih, Iya. diulang-ulang, jadi hafal gitu. Tapi kalau kamu nggak pernah disiapin, kalau udah merasa perhitungan nggak penting, karena sekarang sudah ada kalkulator, sudah ada Microsoft Excel, atau bisa langsung pakai tanya ChatGPT, kamu ngapain harus ngafalin? Ya jadi nggak realistis lah kalau kamu suruh jawab langsung, mencongak. Oke. Kebayang ya? Kebayang. Tapi what it has to do dengan pertanyaan aku tadi? 100 juta. Iya, Misal, kalau misalnya. kamu coba pikir. Tadi kan kamu pertanyaan di usia 29 atau 30. Oke. Kebanyakan orang Indonesia lulus kuliah tuh biasanya kerja itu tuh di usia 20. Iya. 20, 21. 21 sih sebenarnya. Ya, 21. Lulusnya. Ya, let's say nikah di usia 29. Berarti butuh waktu berapa lama tuh bedanya? Hampir 8 tahun. 8 7, tahun. 8 tahun. Oke. Nah, kalau 100 juta dibagi 8 tahun, berapa banyak tuh? Hampir 10 lebih per tahunnya 8 kan? tahun 96. Ya kan? Iya. Kan 8 kali 12 90, Iya. 96 ya. Ya, 96. Ya, berarti 100 juta bagi 96. Berarti sebulan berapa? Sudah lebih dikit kan? Nah, kamu masih realistis nggak kalau setiap bulan nggak nyiapin sejutaan lebih dikit? Kalau aku personally iya. Nah. Tapi buat orang lain itu berat. Ya. Buat kamu make sense. Iya. Tapi buat orang lain yang lagi bilang itu kekecilan. Oh. It depends you. Oh, it depends. Nah, kalau kamu Right. kamu mau berada di posisi yang kayak menerima, aduh 1 juta tuh berat banget. Atau kamu merasa, oh itu masih bisa gue perjuangkan. Atau itu, oh gue bisa lebih dari itu. Itu reaksinya tergantung kamu. Oke. Tapi jangan sampai pakai kata realistis untuk memvalidasi atau membenarkan bahwa 1 juta nabung tiap bulan tuh berat ya. Nggak, itu berat banget sih, itu nggak realistis sih. Kamu membenarkan itu akan benar. Oh. Tapi kalau kamu membenarkan kayak 1 juta harusnya bisa sih, itu harusnya gampang ya. Kalau nggak ada kayak gitu berarti ada yang salah nih dari gua gitu. Itu juga akan benar kamunya. Oh iya ada perbedaan ini ya, kayak semangat, optimisme di dalam realistis itu tadi ya bahkan ya. Iya. Makanya jangan hati-hati menggunakan kata realistis, karena realistismu tuh versimu gitu. Bukan realistis untuk orang banyak gitu loh. Oke. Itu bukan komunal gitu. Itu individual. Sih. Gitu. Kalau misalnya ini Kak, kan mungkin kita juga umur-umuran yang udah mau nikah ya. Dari financial management yang baik tuh sebenarnya apa sih? Karena kan kalau sekarang di Indonesia juga pertama tadi ya yaitu rumah, atau kadang bahkan kita untuk memenuhi pernikahannya aja, maksudnya pesta pernikahannya aja itu besar, mahal. Gimana Kak? Ini yang fundamental dulu ya. Iya. Sebenarnya ideally kalau misal mau nikah, pastikan kamu sama pasanganmu kondisi keuangan itu sehat dulu. Sehat dulu. Ya, sehat tuh apa? 1, penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Oke. Kalau bisa, yang nomor 2, punya lebih dari 1 sumber penghasilan. Contoh, kamu punya kerjaan sama kamu punya hasil dari investasi. Masih kecil nggak apa-apa. Let's say penghasilan investasinya 100.000 per bulan gitu. Atau cuma dapatnya 1.200.000 per tahun gitu. Itu nggak apa-apa, tapi punya. Dua-duanya itu ya, bukan salah satu, bukan laki-laki aja gitu ya? Ya, dua-duanya. Oke. Gitu. Yang ketiga, punya dana darurat. At least tadi, kalau kamu bilang paling nggak 6 bulan gitu, itu oke, 6 bulan. Oke. Terus keempat, punya asuransi. Iya. Itu penting. Gitu. Kelima, kalau bisa utang-utang konsumtifnya kurangin. Dikurangin apa udah dihabisin dulu sebelum menikah? Kalau bisa dihabisin bisa. Dan kamu akan jadi red flag kalau pasanganmu ternyata punya banyak utang-utang buat beli mainan. Beli sepatu ngutang,
Sneakers ngutang, liburan ngutang, Iya. beli smartphone ngutang, itu kamu red flag Oh, oke. gitu. Iya. Oke. Nah, itu 5 itu beres dulu satu. Iya, beres. Kedua, kamu harus make sure kamu bisa ngobrol tentang keuangan sama pasanganmu. Sejauh apa yang diomongin? Kamu pede nggak nanya kayak pengeluaran terbesarmu apa sih? Oh, harus diomongin. Misal ya, kamu punya tanggungan nggak sih? Oh iya. Kamu kalau mau nanti misal pun ini married, kamu married tuh pengen punya anak atau enggak? Anaknya berapa banyak? Gimana kalau misal Tuhan tidak memberikan anak ke kita? Gitu. Terus kalau misal belum punya rumah, mau tinggal di mana? Gitu. Kamu bisa ngomong itu nggak sama pasanganmu? Pasanganmu oke nggak ngomongin itu? Kalau dia nggak nyaman dengan itu tanda-tanda juga red flag. Nggak harus punya loh. Maksudnya nggak harus. Aku nggak bilang harus punya rumah gitu. Kalau punya rumah itu bagus gitu. Startmu lebih enak. Betul. Tapi kalau kamu nggak bisa ngobrolin yang gitu-gitu, itu baru level itu. Nanti nextnya kan ada banyak obrolan lain yang lebih difficult conversation gitu. Atau obrolan yang lebih sulit gitu. Iya. Tuh. Oh, oke. Jadi memang dasarnya harus bisa ngomongin pertanyaan-pertanyaan tadi dulu ya. Bisa ngobrol nggak? Kamu bisa ngobrolin jangan ngobrolin yang gampang-gampang doang, tapi yang sulit-sulit kamu bisa ngobrolin nggak? Oke. Nah, kalau misalnya salah satu concernnya mungkin ya Kak, yang banyak fenomena juga adalah ya tadi ya yang kita ngomongin sandwich generation ya. Nah, kalau itu pertanyaannya banyak sih sebenarnya, tapi mungkin yang aku tanyain pertama gimana sih caranya berkomunikasi dengan orang tua tentang keuangan kita, transparansi, atau mungkin bahkan menyamakan kali ya, menyelaraskan literasi kita dengan orang tua. Karena biasanya kan challenge-nya di situ ya kadang. Agak susah ya menyelaraskan. Iya benar. Kasih aja podcastmu ya. Dikasih podcast. Bener. Apa sih yang harus biasanya kalau misalnya Kak Melvin dan Finansialku, apa yang dikasih advice ke orang-orang yang unfortunately misalnya sandwich generation? Satu, itu tuh ini yang paling sulit memang benar. Itu adalah ngobrol. Jadi kasih tahu aja datanya. Kasih tahu aja penghasilanmu berapa, pengeluaranmu berapa, berapa yang kamu bisa pakai buat kasih bantu Untuk orang lain gitu. Kamu pertama tuh kamu harus memang terbuka, dan itu satu hal difficult conversation. Betul. Itu ke orang tua sama ke adik kamu mungkin gitu. Iya. Kamu harus ngomong. Tapi kalau anak itu adalah tanggung jawabmu. Oh betul. Ya, itu kalau anak levelnya itu tanggung jawabmu. Benar. Tapi kalau ini adik sama orang tua, kamu harus ngobrol dulu. Kau udah tanyain sama mereka, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita hemat atau kurangi pengeluarannya? Atau ada hal-hal yang bisa untuk bantu tambah penghasilan gitu. Oke. Let's say adiknya magang. Iya. Atau jadi freelance. Iya. Ya, atau bapaknya buka apalah sesuatu, ada usaha lagi, modal gitu. usaha lagi. Ya, apakah memang harus cari modal dulu untuk buka usaha dan lain sebagainya gitu. Tapi kan itu kan obrolan dulu. Betul. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, diri sendirinya mau nggak mau, itu kan penyakitnya apa? Generasi sandwich itu berat. Kenapa? Karena orang yang kerjanya satu tapi nanggung pengeluaran sekeluarga. Benar. Itu problemnya itu kan. Iya. Tapi kalau penghasilannya gede, dia mau nanggung pun nggak ada masalah kan? Iya. Iya kan? Misal let's say penghasilannya katakanlah sampai 30 juta. Pengeluaran dirinya sama keluarga katakanlah 20 juta. It's okay juga kan? It's okay, tapi mungkin ada faktor lain tuh Kak. Biasanya mungkin kayak istri tidak suka atau itu kan maksudnya eksternal ini ya. Tapi faktor. lepas dari itu kalau misal case-nya penghasilannya jauh lebih gede kan nggak ada masalah kan? Iya Nah, sih harusnya. yang nomor 2 ya. setelah ngobrol, nomor 2 tuh kamunya sendiri itu upgrade income. Upgrade income. Ini hal bagus. Kenapa? Begitu kamu sudah langkah 2 income-mu nambah. Iya. Langkah ketiga itu kamu langsung buru-buru amankan keuangan kamu tadi. Punya dana darurat lah, itu penting. Punya asuransi buat sekeluarga. Paling nggak BPJS Kesehatan, itu penting. Nah, kemudian yang keempat, investasi. Iya. Nah, supaya apa? Ngumpulin modal. Oke. Nah, begitu kamu ngumpulin modal, ini game changer-nya nomor 5. Kamu beliin sesuatu yang bisa menghasilkan pemasukan. Contohnya apa? Beliin waralaba. Oh, untuk dimiliki orang tuanya maksudnya? Ya. Oh iya. Misal kamu punya laundry kiloan. Oh iya. Atau kamu punya ayam goreng yang di depan Indomaret, Alfamart gitu. Iya. Nah, misal satu gerobak untungnya 2 juta, 3 juta yang bisa kamu tarik bersih. Kamu punya tiga gorengan gitu, ayam goreng, penghasilannya buat orang tua aja. Penghasilan kerjamu buat kamu. Oke. Atau penghasilan dari laundry Jadi tidak kiloan. mengganggu lagi ya. Jadi tidak mengganggu budget. Iya, solve kan? Iya.
Tapi memang butuh proses karena Benar. butuh waktu, butuh ngumpulin modal itu. Betul. Dan mungkin failnya di yang pertama. Kadang Ngobrol. orang agak yang ngobrol, orang agak sulit ya. Kayaknya ngobrol sama Sulit, orang sulit. tua. Ya, Atau my dibilang, suggestion harus belajar sih. "Kak, harus belajar. Harus belajar caranya ngomong. Benar, Difficult benar. conversation. Iya, betul. Gitu. Ya, semoga juga orang tuanya mungkin kalau ada yang nonton yang Sandwich Generation ya semoga orang tuanya cukup terbuka ya akhirnya mau membudget dan transparan dalam keuangannya. Iya, semoga. Kadang-kadang susah ya. Betul Kak. Ini last question sih Kak. Mungkin Apa itu? untuk yang nonton juga kira-kira kalau kita memang mau mindful dalam spending itu apa yang bisa dikasih tipsnya? It's a good question. Mindful spending Yes. gitu ya. Oke, mindful yang kamu definisi mindfulmu seperti apa sih kau tahu? Supaya nggak besar pasak daripada tiang lah ya. Oke, jadi gini ya. Kadang-kadang dalam pengeluaran kita itu ada banyak hal emosional keluar gitu. Jadi menyebabkan pengeluaran kita tuh nggak uncontrolled gitu, nggak Oh tapi kontrol. mungkin ini Kak maaf satu kan tadi besar pasak daripada tiang, kedua mungkin supaya kita nggak terlalu pelit ke diri sendiri jadi bisa menikmati hidup juga gitu. Oke. Banyak ya Oke, kemauannya. oke. Jadi gini, kalau buat aku yang paling penting itu adalah jangan gini, manusia itu agak sulit untuk hidup disiplin, Yes. gitu. Apalagi disiplin tentang keuangan. So, yang biasanya kita bisa lakukan adalah satu, bikin budgetnya. Oke. Budget itu persentasenya versi diri, nggak perlu 50, 30, 20, nggak usah lah pakai gitu-gituan. Pakai aja hidupmu yang kamu pengen ini seperti apa sih, gitu. Yang realistis versimu gitu, bukan versinya orang lain gitu ya, versimu gitu. Nah terus kedua, bikin sistemnya, automatic your budget. Oke. Jadi kalau misal kamu udah bilang nih dalam diri sendiri, pengeluaran untuk rumah tangga, untuk kebutuhanmu pribadi 1 juta per minggu. Iya. Kalau udah sebulan ada 4 minggu. Kalau udah kamu bikin pocketmu tuh agak 4. Begitu terima uang itu diisi sejuta. Oke. Pokoknya minggu pertama cuma boleh habisin pocket 1. Oke. Minggu kedua cuma boleh habisin pocket 2. Minggu ketiga ambil pocket 3. Itu sistem. Oke. Kalau udah kamu punya donasi, misal dengan penghasilan kamu komit donasi 200.000 tiap bulan, misal. Langsung begitu punya uang langsung 200.000 di situ. Kamu komit sama dirimu, donasi, punya tabungan atau investasi, pay yourself first ya, bayar dulu di depan. Katakanlah 2 juta gitu, misal setiap bulan. Ya udah masukin terima gaji atau terima penghasilan langsung masukin pocket itu 2 juta. Oke. Build your system. Oke. Jangan nunggu motivasi. Nggak akan ada. Karena kalau ada pun sekali nggak terus-terusan. Betul. Tuh. Oke. Jadi build your own system termasuk budgeting tadi, masukin pocket itu salah satu caranya ya. Ya, dan satu hal lagi mungkin bukan mindful spending ya, tapi saya mau ceritain kayak gini. Isi kepala kita itu tuh semua itu isinya program. Oke. It depends kamu diprogram seperti apa. Ini agak berat, tapi kasih contohnya. Misal, menurut banyak orang Indonesia itu biasanya ngomong masalah income ya, cari duit itu Susah. Ya. Kapan pertama kali kamu dengar kata cari duit itu sulit atau susah? Dari orang tua. Kapan? Pas kecil. Ya. Iya. Kamu bayangin nggak? Kalau ada anak kecil begitu terima uang jajan dikasih, hemat-hemat cari duit itu sulit gitu ya. Bener. Dari SD. SD kan 6 tahun. Bener. SMP 3 tahun. Iya. SMA 3 tahun. Begitu dia kerja, yang ada di kepalanya dia adalah cari duit duit itu susah. sulit. Itu programnya. Nah, kalau orang itu meyakini cari duit itu sulit, sebelum dia dapat duitnya, dia udah mikirnya apa? Susah, sulit. Sulit dan sulit. Iya, betul. Makanya kalau kamu rezekinya sulit, itu bisa jadi yang pertama kali ada masalah, sampahnya di mana? Sampahnya di Otak lagi otak. ya. Karena program. Oke. Sekarang programnya kalau diganti, misal aku ganti, cari duit itu gampang, kamu percaya nggak? Bisa percaya? Oke. Kalau sekarang? Aku kasih program yang berbeda. Oke. Cari duit itu sulit kalau kamu nggak ngerti caranya. Oh iya. Kamu lebih percaya yang mana? Yang kedua, Kedua, oke. Ada nggak orang yang ngerti caranya cari duit? ada. Ada. Nah, apa yang kamu bisa lakuin? Contoh, misal, Banyak. ada nggak teman kamu yang cari duitnya kelihatan gampang? Ada. Ada. Kamu kenal kan? Kenal. Kamu bisa hangout sama dia nggak? Bisa. Bisa. Kamu bisa nanya sama dia nggak? Bisa. Itu yang bisa lakukan. Oke. Sharing knowledge. Ya, kamu tanya. Tapi kalau programmu nggak diberesin, kamu mau ngomong mindful spending, mindful untuk cari duit, mindful investing nggak akan jalan. Karena programnya nggak jalan. Oke.
Kebayang nggak ya? Kebayang. Jadi diberesin dulu program. Iya, orang bilang itu mindset, tapi sebenarnya itu kayak program. Kamu mau di program apa dari kecil? Oh, oke. Toh. That's nice. Ya. Oke. Di Take Notes tadi ada sistem pertama itu menurut aku oke juga. Terus yang kedua tadi program otak supaya kita bisa lebih mindful spending, mindful earning juga ya kayak. Ya. Oh ya Kak, satu lagi aku boleh kasih tau nggak? Kita tuh kita bentar lagi tuh lagi mau bikin satu kayak semacam webinar. Ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Iya. Itu berhubungan dengan nanti tahun 2026 itu tuh kira-kira seperti apa sih outlook-nya? Oh, oke. Jadi kalau misal mungkin ada yang punya usaha, nanti marketnya kira-kira kayak apa sih orang-orang yang beli? Ada yang bilang kan sekarang jualan lebih sulit ya. Iya benar. Teman-teman saya atau klien-klien tuh bilang pengusaha itu gini, Vin kok rasanya dapetin 100 juta sekarang, itu tuh kayak butuh effort 2 kali lipat daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Oh, oke. Sama-sama 100 juta, kalau dulu effortnya katakanlah 3, sekarang harus effort 6 untuk mendapatkan 100 juta gitu. Nah tahun depan seperti apa? Itu akan dibahas. Oke. Terus kalau misal mau invest, kira-kira mau invest produk apa? Itu dibahas. Iya. Sama satu lagi, karena kita datengin orang dari Kementerian Keuangan, Oh, oke. kita mau bahas satu hal baru, yaitu Cortex. Oh, oke. Ya, Isu baru juga itu. efeknya apa? Cortex ini nanti di bulan Maret 2026, karena pasti bayar pajak kan? Iya. 2026 lapor kan? Iya dong. Kok Nah, kayak takut. Ya. Nah itu tuh efeknya itu apa? Karena itu kan barang baru nih, Iya. baru akan launching Betul. tahun depan kan 2026 ini kan untuk dimulai pakai Cortex-nya kan. Benar. Nah ini efeknya apa? Ini aku undang orang dari Kementerian Keuangan juga untuk bahas itu. Menjelaskannya. Oh, Ya, nah. hopefully bisa berguna. Itu nanti di Instagram aja Finansialku itu @finansial_com. Oke. Ya, hopefully Boleh itu bisa dicek. berguna. Iya, hopefully. Gitu. Dan hopefully juga obrolan kita ini bisa berguna untuk orang Pastinya. mereka ya. Thank you. Thank you so much sudah Thank you. sharing. Terima kasih banyak. Semoga sukses juga acara dan proyek-proyeknya ke depan. Dan terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.